walaupun lewat Zoom. Kemarin Bapak Ibu saya ajar ya pas pendalaman materi ya, betul tidak? Kayaknya belum Ibu. Saya ajar nggak? Belum pernah, ini baru Bu. Pertemuan pertama. Pertama ya, coba sebentar saya lihat jadwal saya. Kemarin saya ngajar 6 kelas. Apa enggak ya, berarti A, B, C, D, E, F, O, F. Dari F ke bawah saya kemarin ngajar. Oke, Bapak Ibu sudah diupload semua ya ininya, videonya sudah diupload. Video peer teaching ya, betul? Iya, peer teaching yang kemarin. Iya, oke. Untuk kompre ini sebenarnya ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu ya. Ada yang minta untuk praktek ngajar lagi, kemudian setelah itu ujian lisan gitu ya. Karena untuk lebih memanfaatkan waktu lah ya, katakan seperti itu. Jadi kita menggunakan video Bapak Ibu saja yang ketika peer teaching, kemudian untuk ujian ini saya fokuskan kepada beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan Bapak Ibu terkait pembelajaran seperti itu ya. Jadi kita ujiannya secara lisan seperti itu ya, langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 1 ini, yang pertama itu ada siapa? Saya lihat anggotanya dulu. Oke, Bu Wiwit dulu ya, Bu Wiwit. Bu Wiwit. Halo, nggih. Sudah siap, Bu? Sudah siap. Insya Allah. Oke. Pertanyaan pertama. Biasa saja ya Bu Wit ya, nggak usah tegang-tegang. Biasa saja sama saya itu santai saja. Saya tuh biasa saja, saya aja ketawa-ketawa, nggak usah tegang, biasa saja. Bu, dalam pembuatan soal itu ada yang namanya soal berbasis host. Ya, dengar ya Bu? Oke. Dengar Bu. Ya. Menurut Ibu, contoh soal seperti apa dan seperti gimana sih yang dinamakan soal berbasis hot itu? Coba. Ya, soal berbasis hot itu soal yang di situ memaparkan tentang, kalau di analisis sebelumnya itu C4, 5, dan 6 Bu. Berapa Bu? Di C5. C5 itu apa? Saya tanya. Apa C5, C4, C3 itu apa? C4 itu menganalisis, kemudian C5 itu mengevaluasi Ibu. Saya tanya C itu apa? C itu kompetisi apa Ibu? Masa. Coba teman-teman, C itu apa? Kognitif. Itu dalam taksonomi? Belum. Taksonomi belum. Iya. Tapi Bapak Ibu dengarkan ya, misalkan C5 menganalisis ya. Ketika kita memberikan soal atau bahan evaluasi yang berbasis HOTS, kemudian mengambil C5 misalnya analisis, antara tingkatan dalam menganalisis itu beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak bisa disamakan. Misalkan soal yang Bapak Ibu berikan PAI ya, misalkan gitu ya, anak kelas 1 MI dengan anak kelas 1 MTS dan kelas 1 Aliyah, soal menganalisisnya sama, tidak bisa ya. Jadi ada langkah-langkah tersendiri ketika melakukan atau memberikan soal berbasis seperti itu. Gitu Bu Wiwit ya, bukan kompetisi. Lagi ngarang tadi Bu. Iya, ngarang, padahal lo bisa menyebutkan hal seperti itu. Oke Bu Wiwit, selanjutnya ya, lanjut ya. Mau dilanjut ke Bu? Mau Bu, biar dapat selesai. Iya, biar cepat selesai ya. Itu Pak Sadikin,
Coba Pak Sodikin bicara, dengar nggak suara saya Pak Sodikin? Tes. Sudah bisa masuk. Nah, gimana tadi no? Oh iya, jelas. sorry Bu. Ada Iya, padahal kendala tadi Pak teknis Ibu. Padahal tadi Pak Sodikin mau sebelum Bu Wiwit loh. Iya. Pak nggak Sodikinnya apa-apa. ngabuk tadi. Ya, bapak-bapak mengalah Ibu. Oh, mengalah ya. Oke, ya. Oke. Sekarang dalam komponen suatu pembelajaran ya Bu Wiwit itu kan banyak sekali ya Bu komponennya atau unsurnya ya. Salah satunya itu ada guru, ada peserta didik otomatis ya harus ada ya. Kemudian ada bahan ajar, ada metode atau strategi, kemudian ada media gitu kan, ada evaluasi seperti itu ya. Oke. Berbicara tentang media pembelajaran ya Bu sekarang ya. Apa yang seharusnya Ibu miliki sebagai seorang guru gitu ya? Kompetensi apa yang harus Ibu miliki sebagai seorang guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran khususnya media? Kalau di era sekarang karena memang pembelajarannya PJJ gitu, Ya. itu menggunakan teknologi Bu, misalkan Betul, iya. di internet. Jadi Kira-kira kompetensi apa yang harus Ibu miliki gitu kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan peserta didik ya dalam masa PJJ ini gitu. berarti kompetensi apa ya? Ada beberapa kompetensi ya yang harus dimiliki oleh guru ya Bapak Ibu ya. Ada kompetensi apa? Pertama apa? Pedagogi, Pedagogi. Terus ada apa lagi? terus Profesional. profesional, Ya terus ada lagi? sosial, Iya. sosial Ibu. Kira-kira mampu mengembangkan media pembelajaran itu masuk kemana ya Bu? Sosial Ibu. Kenapa sosial? Bukan sosial. Profesional, pedagogi Ibu. Pedagogik, memang kompetensi pedagogik itu apa Bu? Tanya loh, ayo. Kemampuan untuk mengajar ding Bu. Berarti bukan. Aduh, si Ibu, Bu ini jangan terlalu tegang, biasa saja loh saya loh, nggak kayak singa kan? Memang muka saya kayak singa ya, Pak Sodikin ya. Bu Wiwit kok kayaknya ini banget. Iya ini Bu. Jadi memang kita dituntut untuk apa? Untuk memiliki keterampilan ya dalam menggunakan media pembelajaran berbasis IT ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sekarang tantangannya seperti itu ya, apalagi pembelajaran dilakukan secara daring seperti itu. Oke. Saya tanya lagi ya Bu Wiwit ya, memang media pembelajaran itu apa sih Bu? Media pembelajaran adalah Apa coba? Kan sering bikin ya, alat yang digunakan untuk alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan Bu. pesannya dalam hal ini apa pesannya? Pesannya berupa materi. Berupa materi. Oke, iya. Jadi media itu media dari kata medium. Medium itu berarti perantara tengah ya. Jadi ada guru, ada media, ada materi pembelajaran, kemudian ada siswa. Guru itu sebagai orang yang apa? Menyampaikan sebagai orang yang menyampaikan materi kepada muridnya dengan perantara apa? Perantara media, gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya Ibu. Oke. Sekarang satu lagi ya Bu. Soalnya tidak bisa ditebak-tebak ya. Soal yang saya kasihkan ke Bu Uun tadi sama Bu Wiwit beda ya. Beda tidak? Beda ya. Ibu. Yang penting beda, yang penting mudah Ibu. Benar kan? Coba saya itu ngasih soalnya kan berbentuk ide ya. Artinya kan Bapak Ibu kan tidak perlu berpikir ini kan. Berdasarkan pengalaman sebenarnya gitu kan. Oke, sekarang Bu, ada
media itu sebagai media pembelajaran. Ada perangkat sebagai media pembelajaran dan ada sebagai sumber ajar ya. Ada materi sebagai sumber ajar dan materi sebagai media pembelajaran. Halo? Iya. Nyambung tidak, Bu? Halo, nggih. Materi ada yang sebagai media pembelajaran dan materi ada yang sebagai sumber ajar. Ya, Bu? Materi sebagai sumber ajar, nggih. Materi sebagai sumber ajar dan ada materi sebagai media pembelajaran. Oke. Jadi ada dua ya. Materi sebagai media nggih, materi pembelajaran dan materi media sebagai pembelajaran dan materi sebagai sumber ajar. ajar. Oke. Bedanya apa ya, Bu? Coba. Katanya nggih, Bu. Berarti Ibu paham loh. Materi sebagai sumber belajar dulu, nggih. Iya, boleh. Sumber ajar atau sumber belajar. Materi sebagai sumber belajar yang di sini maksudnya dalam menyampaikan materi itu ini adalah sumber yang disampaikan, sumber belajar yang dapat digali dari peserta didik, Ibu. Kenapa dari Kemudian kenapa dari peserta didik, Bu? dari guru kepada peserta didik. Dari guru pada peserta didik itu apa? Itu apa? Materi sebagai Materi sebagai sumber belajar. Terus kalau materi sebagai media? Materi sebagai media itu maksudnya materi itu adalah salah satu alat untuk menyampaikan kepada peserta didik tentang materi yang akan disampaikan. Contohnya apa? Contoh yang Sebagai media. sebagai materi sebagai media. Contohnya sebentar, Bu. Apa? Santai saja Materi ya. sebagai Gak usah diketawain loh Pak Sodikin. Nanti Pak Sodikin diketawain Bu Wiwit loh. Bu, nanti ketawain ya. Pas Pak Sodikin Halo, Bu. Sama-sama tegang, Ibu. biasa saja. materi sebagai media. Ya dalam guru kan dalam menyampaikan materi, nggih. Itu kan kadang kalau tidak menggunakan media itu peserta didik kan sulit untuk menerima, sehingga di situ menggunakan media supaya tepat dalam menyampaikannya, Bu. Media itu kan sarana, nggih, Bu. Iya, media sebagai sarana. Jadi contohnya itu misalnya ada materi ajar ya, Bu ya. Materi ajarnya itu sebagai media misalkan ya. Materi ajar itu misalkan buku ya, Bu. Materi ajar kan banyak ya, Buku. Ibu ya. Iya. Sebagai ada modul, ada buku kan gitu ya. Ada handphone. jurnal, ya kan, handout kayak gitu ya. Nah, ya itu kalau sebagai sumber ajar berarti kan dia dijadikan sumber. Dijadikan rujukan gitu ya. Rujukan. Nggih. Tapi kalau sebagai media misalkan ibu mau mengajarkan misalkan bahasa Arab itu yang lebih mudah tuh bahasa Arab tuh. Misalkan mau mengajarkan tentang alat apa ya? Al-adawat al-madrasiyah itu berarti peralatan yang ada di sekolah lah ya, katakan seperti itu. Salah satunya buku, Bapak, Ibu. Misalnya salah satunya buku. Misalkan kitabun gitu ya, buku ya. Nah, contohnya itu buku yang tadi yang dijadikan apa? Yang di dalamnya ada isi pelajaran gitu. Ini loh yang namanya buku tuh ini gitu. Menunjukkan kepada buku tadi. Maka bukunya itu sebagai apa? Media pembelajaran. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu mengajar materi dan materi yang ada di dalam buku tersebut itu adalah rujukan atau bahan ajar yang digunakan untuk disampaikan kepada peserta didik, maka di situ bahan ajar atau materi ajar sebagai sumber belajar. Gitu ya, Bu? Oke, Bu Wiwit sudah, Bu. Pak Sodikin, ayo Pak Sodikin.
Insya Allah Bu siap. Suaranya Ya, jelas nih Bapak Bu. Siddiqin. Oh jelas, Ya, tadi ini. menghilang Pak. Ya, pertanyaannya boleh sulit, jawabannya yang mudah Bu. Saya kan sudah bilang pertanyaan dari saya itu mudah dan jawabannya pun juga lebih mudah. Tenang saja. Ingin yang sulit itu Pak Sodikin Bu. Pak Sodikin maunya yang sulit ya. Oke Pak. Saya kasih Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya. Dalam melakukan evaluasi ya Pak, ada 3 ranah penilaian yang kita nilai ya. Yang pertama itu ada sikap, kemudian ada ranah kognitif dan ranah keterampilan. Oke, saya tanya, kapan Bapak melakukan penilaian afektif atau sikap? Untuk penilaian afektif biasanya saya lakukan secara langsung melalui lembar observasi Ibu. Ya betul. Kapan dilakukannya saya tanya? Secara langsung memang, tapi kapan dilakukannya? Pada saat penugasan, sebagai contoh pada saat ada diskusi kelompok, maka observasi afektifnya bisa dilakukan pada saat proses diskusi itu. Berarti dalam satu waktu Bapak bisa melakukan 2 penilaian ya? Artinya bisa melakukan penilaian afektif dan juga bisa melakukan penilaian kognitif atau keterampilan. Secara teori bisa, secara praktis nanti diserahkan pada guru atau ketersediaan waktu yang ada. Oke, jadi intinya penilaian afektif atau sikap Bapak Ibu itu dilakukan sekarepnya dewe. Ya, jadi semaunya guru. Kapan dia ingin melakukan penilaian sikap? Jadi tidak mesti harus dibarengkan dengan penugasan, Pak. Tidak mesti. Misalkan ada satu kejadian di kelas ya, Pak. Ada suatu kejadian tiba-tiba gelut, Pak. Ada anak gelut tiba-tiba ya. Kemudian 2 anak ini yang gelut ini nggak mau ada yang ngalah, Pak. Ya. Nah, maka itu bisa dilakukan ini Pak, penilaian Pak. Jadi mungkin yang anak yang gelut itu dikasih nilai 70 misalkan gitu ya. Maka selainnya nilainya 100 gitu. Sebenarnya paling mudah sekali Bapak Ibu untuk menilai ranah afektif ini ya. Walaupun memang ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan ya. Misalkan gimana perhatiannya siswa terhadap pembelajaran, misalkan gitu ya. Kemudian terhadap lingkungan sekitar, terhadap teman dan lain sebagainya. Kan seperti itu kalau penilaian afektif. Gitu. Jadi penilaian afektif itu tidak mesti setiap kita ketemu atau setiap kita ngajar itu dilakukan penilaian afektif. Jadi sekarepnya gitu atau semaunya guru. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, maka 3 penilaian itu harus kita lakukan ya. Baik itu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi jangan ini ya, timbangannya itu artinya yang afektif gitu ya. Biasanya saya lebih ketika saya melakukan observasi itu lebih banyak melakukan penilaian afektif gitu ya daripada psikomotorik dan lebih banyak melakukan penilaian kognitif daripada psikomotorik dan afektif gitu ya. Karena memang kognitif itu kan bisa dalam bentuk soal biasanya kan seperti itu setelah pembelajaran seperti itu. Oke. Mestinya kita laksanakan itu seimbang ya Bapak Ibu ya antara 3 ranah tersebut, antara penilaian afektif, kemudian psikomotorik dan kognitif. Oke. Selanjutnya ya Pak Sodikin, gimana, enak kan pertanyaan saya, enak ya? Udah kan? Belum Ibu. Ya. Baru 1 aja. Oke. Oke. Sebentar. Oke, kalau tadi
tadi saya bertanya kepada Bu Uun gitu ya, kisi-kisi atau ciri-ciri soal berbasis hoax ya, Bu ya. Betul tidak Bu Uun tadi saya tanya ya? Ke Bu Uun apa ke Bu Wiwit ya? Ke Bu Uun ya? Hah? Oh, ke Bu Wiwit ya tadi ya? Oke, sekarang saya tanya kepada Pak Sodikin. Pak Sodikin, kalau materi yang bermuatan hoax itu seperti apa? Biasanya untuk KKO-nya yang digunakan itu pada level C4, C5, dan C6. Namun keumuman yang umum itu biasanya C4. Oke, sekarang kasih contoh Pak dalam bentuk materi ajar seperti apa yang berbasis hoax? Sebagai contoh pada ranah kognitif menggunakan menganalisis, contohnya menganalisis sumber-sumber hukum Islam atau menganalisis Al-Quran, hadis dan istilah sebagai sumber hukum Islam. Oke, berarti ada contohnya ya. Kalau hadis berarti dicari apa? Dikasih satu hadis ya kan, kemudian dianalisis mungkin dari segi matan, dari segi tahrij ya, atau dari segi apa sohih tidaknya gitu ya. Dari segi oke, kira-kira analisis sumber ajaran Islam itu cocoknya buat kelas berapa ya Pak? Kalau dalam struktur kurikulum kebetulan masuk di kelas 1 jenjang SMA atau SMK itu. SMK ya? Ya. Bapak ngajarnya di mana ya? Kebetulan di SMK. Oh SMK ya. Sudah melakukan itu Pak? Materinya masih Iya materi. materinya belum. Sudah belum? Berarti hanya terfokus pada bahan ajar yang sudah disediakan ya Pak? Iya. Iya. Mestinya kan Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu itu bisa memberikan materi ajar yang berbasis seperti itu ya. Tidak hanya apa? Tidak hanya fokus atau tidak hanya tertuju pada bahan ajar yang sudah ditentukan ya. Jadi mungkin pembahasannya ada di bahan ajar, tetapi ketika menyampaikannya itu bisa dalam bentuk apa? Bentuk materi ajar yang berbasis seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Sodikin sudah ya. Oh, sudah Ibu. Oke, monggo. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu, nanti tinggal ujian sama Novan ya. Siapkan diri ya Bapak Ibu ya. Pak. Sama-sama. Nanti tinggal sama Pak Novan ya Bapak Ibu ya. Kurang satu lagi nih. Bu Yulis ya. Ya, sebentar ya Bu Yulis, jangan pakai background kayak gitu nggak kelihatan mukanya. Di ini kan aja. Belum dirubah sih. Oh ini. Bentar. Ya sebentar Bu Yulis ya. Saya lagi ini dulu nih bimbingan apa skripsi. Berapa 21 ya? Nanti kan di jilid ya, udah tahu kan? Yang buat ujian di jilid biasa itu lah yang pakai mika kan ini yang terus ya. Pokoknya rapi kayak gitu. Jangan dadakan yang ngasih ke pengujinya ya. Ya kalau bisa ya mana udah keluar ya dikasihkan gitu ya. Oke. Ya. Daftar ya. Ini punya kamu kan? Sebentar.
Oke, ya. Salam. Oke, Bu Yulis, mau yang dari mana ini? Pertanyaannya digabungkan berarti sekarang. Pertanyaannya dari ketiga orang itu. Oke, Bu Yulis dari yang termudah ya, punyanya Bu Un. Sebutkan teori pembelajaran yang Bu Yulis ketahui. Teori behavioristik. Selainnya mungkin, selain yang disebutkan tadi ada. Oh iya, teori sebentar. Dari awal disebut. Ya, monggo silahkan. Kognitivisme, empirisme, Oke, empirisme terus. terus Oke, berhenti ya Bu di situ ya. Saya tanya, teori empirisme itu apa sih? ini yang sepengetahuan saya, teori empirisme itu. Semuanya kan sepengetahuan Bapak Ibu ya. Iya. walaupun tidak cocok dengan hati nurani saya, nggak masalah sepengetahuannya Bapak Ibu. Teori empirisme itu lebih kepada apa yang terlihat, yang empiris yang terlihat pada Empiris itu pengalaman. ya dari pengalaman anak yang terlihat dari Iya. Maksudnya gimana coba? Maksudnya Jadi gimana? misalnya ketika dipraktekkan dalam pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, kita ibaratnya memancing dulu, mengetahui dulu pengetahuan anak itu tentang materi itu bagaimana. Nanti jadi mungkin kalau dalam RPP itu ada yang namanya apersepsi. Jadi kita mengetahui dulu, menggali dulu pengetahuan anak tentang materi yang akan kita ajarkan. Nanti kita bisa menambahkan dari materi itu. Oke, Bapak Ibu ya gini. Teori empirisme dalam proses pembelajaran itu ada dua ya. Yang pertama itu menggunakan pengalaman belajarnya si anak ya sebagai bahan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru ya. Yang kedua, Bapak Ibu, itu melibatkan anak dalam proses pembelajaran kita. Sehingga mereka mendapatkan suatu pengalaman. Nah, pengalamannya itu disebut dengan pengalaman belajar. Ya. Yang disebut dengan pengalaman apa? Belajar. Nah, itu teori empirisme, Bu. Jadi menjadikan pengalaman anak itu sebagai sumber ajar atau memberikan pengalaman kepada anak dengan cara melibatkan anak atau siswa dalam proses pembelajaran, gitu ya. Ada beberapa strategi Bapak Ibu yang dapat digunakan itu untuk menciptakan atau untuk menumbuhkan pengalaman belajar anak ya. Salah satunya itu everyone is a teacher here. Nah, menjadikan anak itu sebagai guru. Nah, seakan-akan apa yang dia sampaikan semuanya benar. Nah, semuanya benar. Nah, itu kan akan menjadikan si anak itu berpengalaman ya. Nah, bahwasanya dia itu pernah menjadi seorang guru walaupun bohongan seperti itu. Tentu jadi guru itu enak ya gitu. Walaupun salah pernyataannya dibenarkan saja. Gitu. Oke, itu ya. Tetapi kalau kita menggunakan pengalaman kehidupannya dia gitu kan sebagai bahan pembelajaran gitu ya. Misalkan siapa yang sudah berkunjung ke sini gitu ya. Oh iya Bu, saya sudah pernah gini-gini. Nah, itu berarti menjadikan pengalaman belajarnya anak sebagai sebagai sumber ajar. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, paham? Oke, selanjutnya ya Bu Wiwit, coba kasih contoh kepada saya ya. PAI kan ini. PAI-nya itu kalau di SMK ini enggak Pak Sodikin gabung ya jadi satu PAI gitu ya. Gabung jadi satu. Iya. Bu Yulis di mana ngajarnya ya? Di SMK Kaligondang Purbalingga. Oh, Kaligondang. Oh, ini apa namanya di SMK negeri? SMK negeri. Sama Bu Irma ya? Iya, Bu Irma. Oh, Bu Irma. Ada nih adik iparnya sekantor sama saya nih. Oh. Bu Desi namanya. Ini ada Bu Yulis, pengajar PAI di SMK Kaligondang. Iya. Bu Yulis coba berikan contoh kepada saya ya. Salah satu contoh soal. Soal yang mencakup
ranah kognitif sama psikomotorik ya. Kognitif yang psikomotorik dengan menggunakan teori pembelajaran, bukan teori, dengan menggunakan materi ajar di SMK, materi ajar PAI. Coba gimana contohnya? Contoh misalnya untuk soal yang kognitif. Soal yang untuk kognitif dengan kompetensi dasar menganalisis sumber hukum Islam, menganalisis Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Oke, sekarang contohnya hadisnya hadis apa? Ini kalau yang saya pakai misalnya hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Itu kita menyalin hadis itu dari awal, yaitu dari rawinya Ngan Amirul Mukminin itu sampai akhirnya riwayat perawinya. Hadisnya kan nggak berhenti di situ ya Bu? Innamal a'malu Iya, binniyat. sampai akhir. Iya, sampai akhir. Dalam ketika kita memberikan soal kepada anak, kita menampilkan dulu hadisnya dari sanadnya, matan, serta rawinya. Nah, kemudian anak itu disuruh untuk menganalisis yang termasuk sanad itu siapa saja. Seperti itu. Kira-kira anak SMK bisa nggak Bu? Kalau anak SMK untuk sesuai dengan ininya, kalau jujur untuk SMK Kaligondang itu ada 2 jurusan, ya sesuai dengan kemampuan anaknya. Kalau untuk jurusan akuntansi itu insya Allah bisa. Tapi kalau gitu ya? Iya, tetap tergantung anaknya. Padahal sama-sama SMK loh ya. Tetap beda. Ada jurusan. Iya. Apa? Oh, jurusan akuntansi bisa ya Bu? Ya, karena dari inputnya juga sudah secara akademik itu input untuk anak-anak akuntansi itu lebih tinggi dibanding jurusan yang lainnya. Jadi ketika kita mengajar untuk yang akuntansi itu ibaratnya di bawah lari pun bisa. Berarti anak-anak pilihan ya akuntansi ya? Ya termasuknya lumayan. Oke ya. Ya, terima kasih Bu Ili sudah selesai ya. Bapak Ibu, nanti tinggal ujian sama Novan ya. Persiapkan diri ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Untuk prakteknya nanti saya akan menilai lewat video saja ya yang sudah Bapak Ibu upload ya, seperti itu ya. Maaf tapi Bu, itu kemarin saya waktu peer teaching itu kan saya merekamnya menggunakan Google Meet yang dari Kemendikbud. Nah itu ternyata ketika saya share slide itu di tampilan saya itu jalan, ternyata di tampilan ininya nggak jalan. Seperti itu. Ya memang Bapak Ibu kalau sesuatu yang bersifat gratis itu ya seperti itu pelayanannya. Ibu, jadi betul tidak? Betul ya. Bapak Ibu sih nggak sama saya. Kalau sama saya itu pakai Zoom. Jadi selamat amat sentosa tuh kemarin yang madrasah. Saya kemarin akidah akhlak. Vicky C itu sama saya kemarin. Kemudian direkam kan pakai Zoom meeting ini terus direkam. Ya udah selamat dan sudah saya share link videonya gitu. Cuman tinggal motong-motong aja gitu. Artinya tinggal menyesuaikan gitu. Ya, jadi untuk selanjutnya carilah yang berbayar ya Bapak Ibu. Biar memberikan kepuasan tersendiri. Oke, Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf Ibu. Ya, gimana? Untuk yang dosen 2 nanti teknisnya pakai link ini atau ganti lagi? Monggo, tanya ke Pak Novan ya. Nanti kalau mau pakai link ini nanti saya on-kan. Saya on-kan link yang sama. Tanya ke Pak Novan mau pakai Zoom apa tidak gitu ya. Kalau pakai Zoom nanti Bapak Ibu masuk ke link yang sama ya. Gitu. Tapi kan Bapak Ibu kan udah selesai.
mungkin teman-teman belum ya, lupa saya. Oh iya sama, coba tanya ke Pak Novan ya Pak Sadikin ya. Siap Ibu. Tanya ke Pak Novan mau pakai link ini atau Google Meet ya. Kalau mau pakai ini disampaikan aja di grup nanti, biar nanti saya on kan nanti gitu. Ibu. Makasih. Ya. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya. Mungkin soal yang saya berikan terlalu mudah, mohon maaf. Nanti silahkan siap-siap mendapatkan soal dari Pak Novan ya. Kalau saya nggak mau mempersulit Bapak Ibu karena saya takut dipersulit oleh Gusti Allah ya. Oke, gitu aja. Tapi saya bisa mengambil atau menarik nilai lah dari apa yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti janjian sama Pak Novan jam berapa ya? Nanti saya on kan. Seperti itu. Ini Karena memang live dulu atau nggak usah? ya live dulu aja. Nanti saya on kan lagi kalau Pak Novannya sudah siap ya. Siap. Oke. Gitu ya. Monggo ya, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.